ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Terima kasih Fitri. Saya sangat tersanjung. Tapi Dok, kalau wedang jahe yang buat kamu nggak pakai tambahan cinta. Karena aku mana mungkin nyebarin cintaku sama orang-orang. Emangnya yang punya Edo tambahannya apa? Aku kasih ramuan supaya Edo itu bisa menaklukkan orang yang dicintain. Tante, sekarang Tante harus menyadarkan Om Norman, Tante. Iya, Tante. Sebelum papaku terperosok semakin jauh ke lembah hitam, nanti papaku bertobatnya semakin susah, Tante. Suatu hari, akulah yang ada di kursi itu. Suatu hari, akulah yang memberikan bunga itu pada kekasih hatiku, Fitri. Farel, Edo, kenapa sih kalian gak mau terus terang sama aku? Atau karena aku perempuan, jadi kalian pikir aku gak akan pernah ngerti masalah kalian? Atau karena kalian gak percaya untuk nyeritain masalah kalian sama aku? Atau akulah masalah kalian? Karena kamu dan kamu terus terang sama aku. Aku akan menghilang sampai kalian mau terus terang sama aku. Kamu telah termiliki. Lu yakin, Rel, Fitri diajak Edo ke Bangkok? Gue yakin, Al. Siapa lagi yang senekat itu kalau bukan Edo? Oke lah, Edo nekat orangnya, tapi Fitri kan enggak, Rel. Dia melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan. Fitri itu kan orangnya sangat hati-hati, Rel. Jadi nggak mungkin dengan segampang itu dia ikut sama Edo. Ya juga ya. Apa mungkin si Edo bohong? Apa dia menyembunyikan Fitri di suatu tempat? Itu masuk akal, Rel. Edo! Keluar dong, gue tahu lo di dalam! Edo! Fitri, ini aku, Fit! Fitri! Fit, ini aku, Fit! Maaf, Pak. Pak Edo tidak ada di sini. Sudah berapa kali saya bilang sama Bapak. Bapak mengerti kan? Pak Edo itu lagi pergi ke luar negeri. Bapak mengerti dengan penjelasan saya? Lo yang ngerti. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Kok Pak Edo handphonenya nggak aktif juga sih? Penasaran nih, dia sebenarnya pergi sama Fitri nggak ya? Jadi penasaran. Jadi sampai sekarang Fitri belum ada kabar beritanya sama sekali, Mas. Belum. Kita juga semua bingung. Kemana ya dia? Jangan-jangan Mbak Fitri diculik terus dijual, dijadiin pengemis jalanan. Paul. Apaan sih? Sembarangan aja. Emang Mbak Fitri anak kecil? Atau jangan-jangan Tante Fitri diculik sama nenek Rondong tadi malam. Mas, ini pasti gara-gara Mas deh suka nakut-nakutin mereka, iya kan? Enggak kok.
Mereka aja otaknya ngaco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain sih nih orang kemari? Ya biarin aja lah, Mas. Dia juga kan kesini tujuannya untuk makan. Masa nggak boleh sih? Ah, pasti punya tujuan yang lain. Masa kamu nggak tahu sih? Dia tuh kan pengen deketin kamu. Mas Abi mau makan apa? Nasi ramesnya masih ada? Habis. Nasi gorengnya? Habis. Kalau nasi... Habis. Orang belum ngomong. Pokoknya semuanya udah habis. Ya, sisanya cuma air putih doang. Juga Nadine, nggak boleh kasar kayak gitu dong. Nanti gimana coba kalau nggak ada pelanggan lagi ke warung kita? Kalau penjualnya aja galak-galak kayak gitu. Mereka kasar kan juga ada maksud dan tujuannya. Mas Abi mau nasi goreng ya? Mau yang sedang atau pedes? Sedang aja. Tapi pakai telur mata sapi ya. Biar aku buatin ya. Nggak tahu malu banget sih. Orang udah tunangan masih aja coba digebet. Saya sih pantangan, Mas. Deketin cewek yang modal dengkul doang. Apalagi ngandelin warteg yang punya calon mertua. Malu, Mas. Nyindir maksud lo? Gara-gara gue kerja di warteg ini? Bukannya nyindir, Mas. Tapi cuma ngingetin. Itu bukan urusan lo ya? Itu emang bukan urusan saya, Mas. Mas mau kerja atau enggaknya, saya nggak merasa untung ruginya, Mas. Yang jelas, Mas nggak malu. Atau nggak gengsi, Mas. Cuman modal dengkul doang. Pak, artinya modal dengkul apaan sih, Pak? Kita pulang aja, Nak. Nabila, kita pamit pulang ya. Mas pada mau kemana? Kok pulang? Kan warungnya belum tutup, Mas. Nggak apa-apa, nggak enak badan aja. Assalamualaikum. Enak? Atas nama cinta. Aduh, Aduh mas, aduh maaf ya mas ya. Aduh, Kayla, Ferdi. Gak nyangka banget bisa ketemu kamu lagi di sini. Iya, kamu apa kabar? Baik. Kamu makin cantik aja, Kay. Kau bisa aja. Kamu sendiri? Suami kamu mana, Kay? Ya, lagi kerja lah. Kamu bahagia, Kay, sama pernikahan kamu? Maksud kamu? Kalau perkawinan kamu nggak bahagia, aku selalu ada kok buat kamu. Tan, akhirnya proyek kita goal juga ya. Gue nggak nyangka kalau mereka terima budget yang kita tawarin. Yoi. Al, itu bukannya Kayla ya? Sama siapa tuh? Nggak tahu, Tan. Teman kuliahnya kali. Tan, lu duluan ya. Ya udah deh. Kayla, Aldo, kok kamu di sini? aku habis meeting sama klien. Fer, kenalin. Ini suami aku. Ferdi, Aldo. Ayo, Kay. Aku antar kamu pulang. Aku pulang duluan ya. Ya, ya. Do! Do, lo sembunyiin Fitri mana, Do? Fit keluar, Fit. Aku di luar, Fit. Aku datang ke sini buat jemput kamu, Fit. Keluar, sayang.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nafarel, gimana? Fitri udah ketemu belum? Belum, Bule. Aduh, terus gimana? Kamu udah cari kemana aja? Aku udah cari ke rumah Edo, ke vilanya, tapi nggak ada, Bule. Bule tuh khawatir sekali sama keselamatan Fitri, Nafarel. Bule tenang ya, bantuin aku doa ya, Bule. Aku akan terus cari dia, Bule. Memangnya kamu yakin kalau yang menculik itu Nak Edo? Untuk sekarang, aku yakin banget Edo yang lakuinnya. Apa nggak sebaiknya kita laporkan saja sama polisi? Jangan, Bule, jangan ya. Aku masih berharap ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Edo itu tipe yang nekat, Bule. Dia bisa ngelakuin apa aja. Aku takut kalau kita ngelapor ke polisi, dia bisa mencelakain Fitri, Bule. Betul juga ya, Nak Farel. Ya sudahlah, Bule percayakan saja sama kamu. Mudah-mudahan kita segera dapat petunjuk dari Allah. Iya, Bule. Jadi dia itu mantan kamu waktu SMA, Kay? Lain kali, jangan ajak Vinsa kalau jalan-jalan kemana-mana ya. Maksud kamu tuh apa sih, Al? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu ajak Vinsa ketemuan sama dia itu cuma kamuflase kan? Kamuflase apa sih? Janji apa juga? Aku tuh nggak sengaja ketemu dia. Aku cuma mau jalan ngajak Vinsa buat belanja bulanan, itu aja kok. Kayaknya dia masih suka sama kamu, Kay. Ya itu kan urusan dia. Jangan nyalain aku dong. Kamu masih suka kan sama dia? Aku lihat waktu kamu ngobrol sama dia. Kamu jangan asal nyimpulin, Al. Aku nggak asal, Kay. Aku bisa lihat kok kamu masih suka sama dia. Kalau enggak, ngapain kamu ngobrol lama-lama? Aku tuh ngobrol berdiri, Al. Bukan yang ngobrol di kafe emang diniatin. Kayak gitu bikin kamu curiga. Kamu tuh kenapa sih nggak bisa percaya sama aku? Apa karena aku pernah bohongin kamu? Jadi selamanya kamu nggak bisa percaya sama aku? Butuh waktu dan pembuktian untuk percaya 100% sama kamu, Kay. Kamu tuh keterlaluan ya, Al. Kamu tuh nuduh sesuatu yang nggak aku lakuin. Pah, ayo dong, Pah. Temuin Tante Nabila. Tante Nabila udah nunggu tuh, Pak, di luar. Iya, Om. Om jangan kayak anak kecil gitu dong. Kok ngambekan sih? Biarin lah. Om lagi bete, lagi sedih. Pah, insya Allah tuh bukan Tante Nabila, Pah. Tapi tuh yang nyakitin hati Papa adalah Om Abi. Tapi Tante Nabila belain dia, nak. Malah buatin nasi goreng segala. Nyebelin kan? Mas kok nggak keluar sih? Padahal aku kan mau ngomong sama Mas. Apalagi sih yang mau diomongin, Bil? Aku memang nggak pantas buat kamu kok. Aku belangsak, duda, nggak punya kerjaan, modal dengkul, cuman numpang nyari duit di warteg kamu doang. Mas, aku tuh nggak pernah menilai Mas kayak gitu. Itu cuma perasaan Mas aja kok. Enggak, Bil. Aku laki-laki. Aku calon kepala keluarga. Aku harus punya kerjaan yang tetap sebelum kita nikah. Setidaknya, aku harus ngumpulin modal. Aku nggak mau dibilang modal dengkul. Itu bagus, Mas. Aku juga dukung kok. Tapi sementara Mas belum punya pekerjaan yang tetap, nggak ada salahnya kan Mas bantu-bantu di warteg. Enggak, Bil. Aku harus berubah. Nggak usah gini-gini aja. Assalamualaikum. Tristan ya? Troy? Jangan salah paham dulu. Itu bukan dari aku kok. Tapi dari Tristan. Kok kamu yang nganter sih? Kenapa nggak dia sendiri aja? Kayak kamu nggak tahu aja. Dia kan anak ajaib. Selalu penuh kejutan. Ya, tadi dia nelfon aku. Katanya aku disuruh beli bunga. Ya udah deh. Aku mampir ke rumah kamu. Makasih banget ya. Iya sih, anak itu emang penuh kejutan. Tapi kamu sendiri udah belum kasih kejutan sama dia? Hampir nggak pernah.
Kamu kan tahu sendiri, aku kurang kreatif kalau dalam hal kayak gitu. Kamu mau nggak kalau dia kita kasih kejutan? Mau? Tapi apa? Begini, sekarang kan bulan Oktober. Waktu aku di luar, setiap datang bulannya Oktober, aku selalu bikin Halloween party. Nah, Kristen kan orangnya penakut tuh. Gimana kalau kita bikin Halloween party di sini? Mau nggak? Boleh. Seru tuh kayaknya. Tapi kalau dia pingsan gimana? Ya, kita siapin aja mobil ambulan. Kalau kenapa-napa, tinggal bawa dia ke rumah sakit. Ambulans? Kalau ambulans aku dong yang pingsan. Aku kan fobia ambulans. Jadi kamu belum menemukan Fitri? Belum, Pi. Aku nggak tahu cari dia kemana. Rel, kenapa nggak lapor polisi aja? Jangan, Pi. Kita nggak boleh gegabah. Rel, kalau nanti terlambat, takut terjadi apa-apa kan sama Fitri. Mi aku tinggal di sini aja ya. Aldo tuh udah keterlaluan sama aku. Kayla, kamu kenapa? Kamu tuh kenapa lagi sih? Aldo mana? Kamu berantem lagi ya sama Aldo ya? Kamu diapain Aldo? Dia nuduh aku yang enggak. Dia bilang aku jalan sama mantan aku, padahal enggak, Mam. Aku tuh nggak janjian ketemunya. Mendingan aku di sini aja dinenangin diri. Ya ampun, kamu tuh bener-bener deh. Masalah satu belum selesai, ada masalah lagi. Tapi aku boleh kan tinggal di sini sementara, Pi? Kamu nggak minta izin dulu sama Aldo? Ngapain? Dia tuh lagi emosi. Dia itu suami kamu. Kalau ada masalah jangan kabur. Tapi justru harus diselesaikan berdua. Ya iya, Pi. Tapi otak kita tuh lagi sama-sama panas. Udah deh, Pi. Sementara nggak apa-apa tinggal sini. Lagian Mami kan kangen sama Vinza, cucunya Mami. Anak kabur kok malah dilindungi? Kapan selesai masalahnya? Tuh kan, Papi. Kalau anak punya masalah selalu Mami disalahin. Terus aja nyalain Mami. Aduh, apa lagi sih? Udahlah yuk, kita ke kamar Mami aja. Mami, tunggu. Atas nama cinta. Papa, jangan putus ya sama Nana Nabila. Om, abis ini kita mau ke warungnya Tante Nabila kan? Nggak tahu lah, Nak. Papa masa nggak tahu sih? Papa jangan putus ya sama Nana Nabila. Mas Norman, Vela, mau nganterin sekolah ya? Ya aku anterin aja yuk, Mas. Kasian kan panas-panas jalan. Pa, mendingan kecapean sama keringetan, Pa, daripada... Kenapa sih sayang? Kamu masih takut ya sama Tante? Tante, jelma nenek gerondong kan? Nadine kamu sembarangan banget sih. Vel, maafin anak-anak ya. Imajinasi mereka suka kemana-mana. Nggak apa-apa kok, Mas. Ya udah naik aja yuk sekalian. Ini kamu lihat nih, Tante bawain coklat sama kue nih buat kamu. Ya, mau ya? Paul, Tuyul, gimana? Lumayan loh, daripada ngongkos. Yuk. Kalau giliran makanan aja mah ikut. Tadi ya takut ya sematre nih. Kan materinya nurun dari Papa. Nah, ayo. Mas Norman, aku ada job lo buat Mas. Mau nggak? Honornya gede loh, Mas. Job apaan, Vel? Jadi figuran lagi? Males ah. Udah nungguin tag-nya lama. Yang kelihatan cuma punggungnya doang, sekelewat-sekelewat. Udah gitu honornya. Cuman buat rokok sama transport aja. Bukan, Mas. Ini pemotretan. Buat kalender. Kan bentar lagi mau tahun baru, Mas. Pemotretan? Kalender? Tumben.
Boleh deh. Mau deh, mau. Bener nih mau? Ya, tapi agak nudis gitu deh. Hah? Nudis? Well, waduh, ngomongnya bener dong. Nggak enak tuh, didengar anak-anak. Kita juga nggak ngerti kali mas, nudis apaan. Mau nggak? Aduh, gimana, Vel? Sebenarnya sih aku udah pengen insap. Nggak mau lagi ya. Foto-foto mempertontonkan aurat. Mas Norman, ini seni mas, beda dari yang lain. Dan lagian honor tuh gede banget mas, bisa nggak kerja sebulan, makan di rumah ketutup semuanya mas. Kapan lagi ya kan? Gimana, mau nggak? Lagian kan badan mas bagus gitu, keker ya kan? Tahu aja kamu, badan aku bagus. Gimana ya? Iya deh, boleh. Do, kamu yang sabar ya menghadapi Kayla. Tapi, menurut Papi, nggak bijak juga kalau kita asal nuduh. Kenapa sih kalian nggak selesaikan masalah kalian dengan bicara baik-baik berdua? Saya juga nggak nyangka, Pi. Dia bakalan pulang ke rumah Papi. Saya udah menahan dia, tapi dia marah dan nekat pulang ke rumah Papi. Sore ini, kamu coba jemput dia untuk pulang ke rumah kamu. Papi tahu, mungkin buat kamu agak gengsi untuk jemput dia ke rumah Papi. Tapi, nggak apa-apa kan? Demi rumah tangga kalian sendiri. Do, kalian lupa, kalian tuh sudah menikah dan sudah punya anak. Kalian bukan lagi anak ABG yang masih pacaran. Jadi kalau ada masalah, jangan sampai dia menjadi lebih parah atau lebih serius. Harus segera diselesaikan. Kalahkan ego kalian buat Vinsa. Iya, Pi. Makasih ya, Pi, atas nasihatnya. Mungkin kemarin juga saya terlalu emosi sama Kayla. Oke. Jadi sore ini, kamu jemput Kayla sama Vinsa ya? Jadi papa kamu siang ini ada pemotretan untuk kalender? Alhamdulillah, hebat ya? Iya tante, katanya dia mau foto nudis. Astagfirullah. Apa juga? Nudis? Tante, nudis itu apaan sih? Kayak kudis gitu ya? Anak aja, masa papaku kudisan sih? Terus nudis itu apa dong? Pokoknya kalian nggak boleh tahu ya. Itu nggak baik. Tapi kata Tante Vela, honornya gede tante. Jadi Tante Vela yang ngasih kerjaan? Iya, tadi kita diantarin ke sekolah. Terus dikasih makanan juga. Keterlaluan banget sih Mas Norman ini. Waduh, ada yang bilang nih. Diangkat nggak ya? Halo? Mas, sebenarnya Mas Norman ini pemotretan apaan sih? Udah ngaku aja deh Mas. Kata Yuga, Mas dapat tawaran foto nudis. Iya. Ya Allah, Mas ini gimana sih? Janjinya dulu gimana coba? Kok nggak tahu malu sih? Tega lagi bohongin aku. Aduh, yang Bila dengerin dulu dong. Jangan asal nuduh. Aku kan juga pengen punya modal gede buat kita nikah. Pokoknya aku nggak mau nikah sama Mas kalau uangnya hasil dari job kayak begituan. Ntar kalau Yuga sampai tahu gimana Mas? Tanggung jawab Mas sama anak itu kayak gimana coba? Tapi ini bukan nudis sembarang nudis. Ini ada seninya. Ini nggak ada hubungannya nudis sama seni. Mas nggak usah cari alasan deh. Pokoknya tetap aja aku nggak bisa terima Mas. Sekarang terserah deh Mas mau kayak gimana. Dimatiin kan? Kok tante nangis sih?
Jadi, nudis itu apaan sih, Kak? Atas nama cinta. Mos. Moza sayang. Ini orang kemana sih? Tadi nelpon suruh dateng. Saya mau ngajakin makan malam bareng. Mau dibukain pintu. Cuek aja, masuk. Waduh. Kok lampunya mati? Mos. Gua merinding nih jadinya. Mos. Kena lu. Troy? Troy, lo apa-apaan sih? Ya ampun, Tan. Kalian berdua bercandanya kelewatan ya. Tenang, men. Ini lawan party, men. Tenang. Gak lucu. Kamu, Mos. Bercanda kamu gak lucu, tau gak? Aku tahu ini pasti dia Troy kan? Tapi aku gak nyangka ya. Kamu mau aja ngikutin dia. Aku kecewa sama kamu. Tunggu, Tan. Troy, gimana? Tristan kok marah banget sih sama aku? Udah gak apa-apa kok. Dia kan orangnya suka begitu. Nanti juga baik kok. Kamu nangis ya? Troy, aku takut kehilangan Tristan. Aku gak pernah ngeliat dia semarah ini. Udah ya. Kamu jangan nangis lagi. Yang Bila, maafin Ayang Oman ya. Ayang Oman benar-benar nyesel. Tapi Ayang Oman janji kok foto-foto itu nggak bakalan beredar. Gimana mungkin? Kan Mas sudah terlanjur foto. Tapi Ayang Oman nggak terima honornya. Terus Ayang Oman juga udah bilang sama mereka supaya foto-foto itu jangan diedarin. Terus kalau sampai muncul di internet atau nyebar, gimana coba? Berarti gue jadi terkenal dong. Enggak bakalan. Ayang Oman kan bisa tuntut mereka. Mas, makanya kalau apa-apa tuh pikirnya harus panjang. Mas harus hati-hati sebelum ngambil keputusan. Aku juga tahu, Mas pengen banget punya uang banyak. Dan Mas juga pengen ngebuktiin kalau Mas bisa mandiri. Tapi kan Mas, segala sesuatu itu harus dipikirin dulu resikonya. Iya sayang, maafin Ayang Oman ya. Tapi tahu nggak? Tadi orang-orang di lokasi bilang apa tentang Ayang Oman? Apaan? Badan Ayang Oman seksi abis. Tan, kamu jangan marahin Moza dong. Ini semua murni ide aku. Jadi kalau kamu marah sama aku aja. Moza tidak salah apa-apa. Tan, aku minta maaf. Aku nggak nyangka kalau kamu bakalan semarah ini. Kamu tahu, Mos, kenapa aku bisa marah banget sama kamu? Aku nggak suka kamu sama kakak aku bikin aku jadi bahan bercandaan ya. Itu sama aja ngelecehin aku, Mos. Kalian berdua bikin aku jadi bahan bercandaan sama aja seolah-olah kayak aku ini anak kecil, tau nggak? Iya,
Aku nyesel, aku minta maaf, Tan. Puas jadi kalian berdua ngetawain aku. Lagian kalian berdua ini kenapa sih bisa akrab banget? Tan, kamu jangan salah sangka kayak gitu dong. Semua orang yang lihat kalian berdua akrab banget juga pasti akan salah paham, Mus. Oke, aku minta maaf kalau itu semua nyakitin kamu. Kalau kamu nggak suka, aku bakalan jaga jarak sama kakak kamu. Tapi asal kamu tahu, Tan, aku tuh udah bener-bener mantap sama kamu. Waktu aku jenguk temen aku yang melahirkan, aku baru sadar, Tan, kalau aku nggak boleh ragu lagi untuk melangkah lebih jauh. Aku nggak nyari apa-apa lagi, Tan. Maksud kamu? Aku udah siap kalau kita harus nikah tahun ini. Sangat siap. Udah 3 hari. Tapi Fitri belum ada kabarnya juga. Hey Rel, apa kabar? Saya bawakan oleh-oleh untuk kamu dan yang lain. Fitri mana? Kamu bawa kemana Fitri? Kamu ngomong apa sih, Rel? Kamu gak usah pura-pura dong. Saya udah nyari dia tapi gak ketemu. Dengar ya dong. Saya sudah tidak bisa memaafkan kamu lagi. Tunggu. Saya nggak tahu maksud kamu. Udahlah dong, gak usah pura-pura kamu. Kalah-kalah aja, yang fair dong. Jangan bawa Fitri kabur dong, Dok. Saya baru pulang dari Bangkok. Saya sama sekali tidak tahu di mana Fitri. Kenapa kamu tuduh saya seperti ini? Serius kamu? Hah? Demi Tuhan, saya nggak tahu soal ini. Jadi kemana Fitri sekarang? Saya tidak tahu. Kamu udah cari dia di mana? Kamu pikir saya pergi ke Bangkok sama Fitri? Mana mungkin, Rel? Kamu lupa apa? Fitri nggak pernah jauh dari kamu, Rel. Selama ini, dia nggak mau jalan sama saya tanpa kamu. Kalau memang saya bawa kabur Fitri, mana mungkin saya bisa setenang ini menemui kamu? Gimana, Rel? Menurut saya... kamu dengar nggak? Pak Utama itu nanya saya. Begini, Pi. Aku setuju kalau masyarakat setempat dilibatkan dalam proyek pariwisata ini. Karena yang paling tahu akar budaya daerah tersebut, ya masyarakat yang tinggal di situ kan. Menurut kamu, Dok? Saya berpikir praktis. Terlalu primitif kalau kita pakai cara lama. Melibatkan banyak orang tidak capable. Jadi maksud kamu? Kita harus hire tenaga profesional. Dan kita akan bayar sesuai kerja mereka. Kamu nggak pernah berubah ya, Dok? Kamu pikir semuanya bisa dibeli dengan uang? Come on, Rel. Kita bicara bisnis. Daripada kita melibatkan banyak orang, hasilnya tidak maksimal. Lebih baik kita keluarkan biaya lebih besar untuk... Aku tetap nggak setuju, Pi. Masyarakat setempat itu yang paling tahu tanah leluhur mereka. Kamu itu nggak tahu kultur bangsa Indonesia sih. Rel, saya pikir kamu terlalu tega. Hingga cara berpikir kamu tidak mengikuti arus global. Kamu jangan pernah berani. Satu lagi, kamu jangan campur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Hati kamu terbuat dari batu ya? Kamu dengar ya?
siapapun orang itu, kalau dia punya hati, dia akan cek kalau orang yang dicintanya itu hilang. Kamu sangka saya tidak punya hati? Hati kamu penuh lumpur, tau gak? Hati kamu? Cukup. Kalian berdua apa-apaan sih? Kok jadi ribut kayak anak kecil? Maaf, Pi. Mungkin sebaiknya meeting kita akhiri dulu, Pi. Kita lanjutkan lagi setelah semuanya kepala pada dingin. Ya. Kamu bohong, Fit. Kamu bohong. Kamu bilang kamu gak akan pernah ninggalin aku. Kamu bilang kamu gak mau pisah dari aku. Tapi sekarang, kamu gak tahu hidupku gak ada artinya tanpa kamu. Fit, ini aku, Fit. Fit. Astagfirullah. Fit, kamu di mana, Fit? Mudah-mudahan kamu aman ya, Fit. Aduh, kamu kemana, Fitri? Apa yang membuat kamu lari? Fitri? Roti. Minuman, Pak. Ya ampun, kenapa semua cewek yang aku lihat adalah kamu, Fitri? Semoga tidak terjadi apa-apa dengan kamu, Fitri. Malam ini? Ya acaranya emang dadakan gitu, Kay. Ya mumpung yang lain bisa. Masa lo nggak mau usahain sih? Aduh, ntar gue kabarin lagi ya. Gue izin sama suami gue dulu. Ya bilang aja lebih halal gitu, masa nggak diizinin sih, Kay? Iya deh, lihat nanti ya. Nggak rame kalau nggak ada lu, Kay. Ya udah deh, ntar gue kabarin sampai ketemu di sana ya. Dah. Mudah-mudahan rencana ini berhasil. Sejak terakhir ketemu dia di mall, aku jadi kepikiran dia terus. Ah, dasar lo. Siapa yang telepon, Kay? Temen. Pasti ngajak keluyuran lagi. Bukan, mah. Malah mau ngajak halal bihalal. Aduh, setelah kejadian-kejadian kemarin, Aldo masih ngizinin nggak ya? Tan, kamu marah banget ya sama aku? Emang siapa orangnya yang nggak bakal marah kalau dikerjain kayak kemarin? Aku ini bukan patung, Mos. Maaf, aku kan udah minta maaf keberapa kalinya. Terus aku mesti gimana? Lagian, aku cemburu sama Troy. Kamu kayaknya makin akrab aja sama dia. Bayangin, cemburu kok sama kakaknya sendiri. Konyol gak sih? Childish banget. Ya ampun. Maksudnya kan aku mau kirim ke Alma. Kok jadi ke dia sih? SMS-nya mau kamu forward kemana, Mos? Ke siapa? Kalian berdua gimana sih? Duduk sebelahan satu ruangan masih pakai SMS-an. Ngomong langsung aja.
Kayaknya gue balik duluan deh. Duluan ya. Dengar ya, Mos. Masalah kita ya cuma kita yang bisa nyelesain. Karena kita yang tahu persis masalahnya. Jadi kamu nggak perlu bocor-bocorin ke orang lain. Tan, aku nggak maksud bocorin. Aku cuma minta pendapat orang lain. Dengan ngatain aku ini childish. Aku nggak bermaksud kayak gitu, Tan. Serah kamu lah, kamu mau maksudnya kayak gimana juga. Yang jelas, kamu udah berusaha mau jatuhin harga diri aku. Coba kalau SMS-nya tadi nggak nyampe di aku, terus nyampe ke orang yang kamu tuju. Mereka juga bakal nganggap aku ini konyol, kan? Susah yang ngomong sama kamu. Serah deh. Capek. Katanya mau nikah. Masa aku harus nikah sama anak kecil kayak gitu? Roy? Mos, Tristan di situ. Nggak ada. Kemana ya? Aku telepon HP-nya sih nyambung. Tapi sama dia nggak diangkat-angkat. Padahal sih aku mau minta dianterin. Gimana kalau sama kamu aja? Yuk. Aduh Troy, mendingan gak usah deh. Ntar Tristan malah tambah cemburu sama kamu. Hah? Dia cemburu? Oh, pantesan aja dia ngangkat-angkat telepon aku. Kayaknya kita mesti ngebahas ini deh. Aduh, mau izin aja kok deg-degan banget ya. Mana perasaan gak enak banget lagi. Itu Aldo tuh. Loh, mau kemana, Kay? Mau pergi. Boleh kan? Aduh, Kay. Kamu masih belum paham juga ya. Peran kamu tuh sekarang sebagai ibu dan istri, bukan anak ABG lagi yang bisa kesana kemari. Iya, tapi aku diundang halal bihalal, Al. Masa gitu aja nggak boleh datang sih? Oh, halal bihalal. Iya. Lagian, kalau aku jadi istri dan ibu bukan berarti aku dikurung kan? Nggak boleh kemana-mana. Ya udah, kamu pergi sana. Tapi jangan malam-malam ya. Ingat waktu. Iya. Awas ya. Soalnya kamu kalau udah jalan sama teman-teman kamu suka lupa diri. Enggak kok, nggak lagi-lagi. Janji deh. Kamu baik banget sih. Ya udah aku pergi dulu ya, sayang. Tapi Kay, halal bihalal kok nggak pakai kerudung? Repot ah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heran. Skyla kelakuannya masih kayak anak ABG aja yang nggak tahu menempatkan diri. Halal bihalal, pakaiannya kayak mau clubbing. Dia ngomong apa sama kamu? Ya, kalau masalah kita cuma bisa kita yang nyelesain. Karena cuma kita yang paling tahu masalahnya. Itu benar. Apa salahnya sih kalau kita share? Kalau kamu lagi buntu, orang lain juga bisa kok kasih jalan keluarnya. Dan akhirnya kamu tetap yang mutusin. Bener juga ya. Duh, kamu dewasa banget sih, Troy. Beda banget sama Tristan. Jadinya dia masih ngambek ya? Kadang aku capek ngadepin dia. Dia emang orangnya kayak gitu, suka ngambek-ngambek kan. Nanti juga baik lagi kok. Terus sampai kapan? Kapan dia dewasanya? Ya, kamu mesti ekstra sabar. Aduh, kok aku jadi kayak ibu-ibu yang ngomong anak kecil. Padahal punya pasangan kan karena kepingin bermanja-manja. Hei. Kok kamu ngelamun aja sih? Kamu lagi mikirin Tristan atau... Apa iya sih gue kayak anak kecil?
kalau dibandingin sama Troy, gue emang gak ada apa-apanya. Troy lebih segala-galanya daripada gue. Papa mamanya selalu ngebanggain dia. Kayaknya gue emang gak ada apa-apa yang bisa dibanggain. Tapi kali ini mestinya lo jangan mau kalah sama si Troy itu. Iya juga sih. Kenapa gue malah jutekin Moza? Apa nggak dia malah makin jatuh cinta sama Troy nantinya? Makanya, Tan. Lu jangan jadi kayak anak kecil deh yang ngambek-ngambekan mulu. Pantes aja Moza bete sama si Kapo itu. Oke. Gue bakal ke rumah Moza sekarang. Gue mau serius sama dia. Pak Edo, Pak, Bapak dari mana aja sih? Dari tadi handphone Bapak bunyi terus. Jadwal Bapak hari ini semuanya saya cancel. Dan belum saya reschedule ulang karena nunggu perintah dari Bapak. Pak Edo kenapa lagi sih? Mukanya kok kusut banget. Takut kenapa-napa deh. Fitri, kemana kamu Fitri? Vero menuduh saya melarikan kamu, tapi aku nggak tahu kemana kamu. Jadi sampai sekarang Fitri belum ketemu, Pak? Belum, Frida. Belum. Fitri, kamu di mana? Saya takut kehilangan dia, Frida. Takut sekali. Dia peluk aku, tapi pikirannya ke Fitri. Aku cuma jadi pelampiasannya aja. Tapi itu artinya Pak Edo membutuhkan aku. Dan suatu saat, dia pasti akan bisa mencintai aku. Angkat dong, Rel. Kenapa, Dok? Rel, kamu sudah ada kabar dari Fitri? Fitri sudah ketemu? Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Di mana kamu sembunyikan Fitri? Kalau Fitri sampai menghilang, pasti gara-gara kamu. Dengar ya, satu-satunya orang yang saya curigai itu kamu. Dan kalau ada apa-apa sama Fitri, kamu yang harus bertanggung jawab. Ngerti kamu? Ya, Kayla ditangkap polisi, Pi. Apa? Kayla ditangkap polisi? Pi, ada apa sih sama Kayla? Mami kan udah denger tadi, Kayla ditangkap polisi karena bawa heroin. Selama ini, aku nggak pernah ngomongin kejelekan orang lain. Aku nggak pernah berbuat jahat sama orang lain. Tapi hari ini, kamu udah menyalahgunakan persahabatan aku.